Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Heril Anas TV di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa dengan penyeranda Abu Salam Matorik memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Sahabat Khairil Anas TV yang beriman, semoga semua tetap dalam keadaan yang terbaik. Ada satu hal penting untuk dipahami bersama, yakni bahwa seruan kepada manusia untuk menjauhi penyimpangan dan kesesatan dalam agama bukanlah mimbar dakwah yang dihampari permadani dan dekorasi warna-warni serta berhiaskan bunga-bunga di sekitarnya. Dakwah menuju pada kebenaran dan menjauhi jalan kesesatan adalah sebuah pekerjaan yang sulit, penuh liku-liku, onak duri di sekelilingnya, bahkan ancaman yang berat. Ketika seseorang telah berfokus pada jalan dakwah ini, maka ada harga mahal yang harus dia bayarkan, berupa kebencian dari banyak orang dan kesendirian akibat ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini baik kepadanya, bahkan kaum kerabatnya sendiri. Jalan yang sulit berliku, medan yang berat, dan mahalnya risiko yang harus diterima bagi mereka yang memilih jalan dakwah adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Berbagai situasi yang tidak menguntungkan itu pasti akan menghampiri. Namun jangan pernah berhenti berdakwah, sahabatku. Karena para nabi dan pengikutnya pun mengalami berbagai konflik dan perseteruan yang bahkan jauh lebih berat. Namun mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah melemah, dan tidak pernah mundur selangkah pun. Ya, pesan-pesan saya buat orang-orang LDI atau organisasi LDI itu, kalau memang sudah ada kesepakatan dengan MUI, sudah ada syarat-syarat atau perjanjian yang tertulis di notanya MUI, dijalankanlah gitu. Karena kalau dilihat di syarat-syaratnya MUI itu, imam mereka harus masjid mereka harus bisa menerima imam dari bukan kalangan LDI. Tapi sampai sekarang pun nggak seperti itu, yang dijalankan tuh nggak seperti itu. Ya banyaklah yang di syarat-syarat itu yang sebenarnya mereka harus jalankan, tapi itu sebenarnya cuma buat kamuflase aja sih sebenarnya. Karena mereka ingin tetap eksis tapi dengan jalan mereka sendiri, bukan dengan jalanan yang telah ditetapkan oleh MUI. Mendakwahkan kebenaran, menunjukkan jalan keselamatan merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban bagi setiap muslim yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ada yang berdakwah di depan orang banyak, ada yang berdakwah di lingkungan kawan-kawannya, ada yang berdakwah di kalangan keluarganya saja. Yang menjadikan tugas ini berat adalah karena adanya perlawanan dari para pengikut hawa nafsu yang tidak akan tinggal diam karena merasa terusik. Mereka, para pengikut hawa nafsu itu, pasti akan melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini dan berusaha membela apa yang mereka yakini sebagai jalan kebenaran. Perlawanan dari para pengikut hawa nafsu itu telah ada sejak zaman para nabi dahulu dan akan tetap ada hingga akhir zaman nanti. Hal itu dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin.
Hal inilah yang dialami oleh para pendakwah di saat ini. Mereka yang menyeru untuk kembali pada jalan kebenaran dan keluar dari belenggu penyimpangan telah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari orang-orang pengikut hawa nafsu itu. Nafsu akan harta duniawi, nafsu akan syahwat birahi. Saya menggarisbawahi yang benar ya tetap kita boleh mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah. Kalau orang itu nggak jamaah, Islamnya nggak kanggu ya bener gitu. Sing bener yang menukui. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islamnya gak kanggo, nek gak jamaah berarti kafir. Kita menyaksikan mereka mengancam para pendakwah itu, mengucilkan orang-orang yang mengikuti jalan dakwah dan ikut berhijrah. Mereka menganggap keterangan yang disampaikan para penghijrawan itu adalah omong kosong yang tidak perlu dipedulikan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis mereka remehkan dan lebih mengutamakan perintah serta aturan-aturan yang dibuat oleh pimpinannya. Perintah batil yang dibungkus dengan istilah ijtihad yang menjadikan mereka mabuk akan doktrin-doktrin kesesatan dan kebatilan. Kita menyaksikan secara langsung di depan mata seruan untuk kembali pada jalan kebenaran yang hakiki, memurnikan agama dari perilaku orang-orang yang menyimpang dan penyesat umat, ditanggapi sebagai lelucon yang menurut mereka pantas untuk ditertawakan. Bahkan ancaman dari Allah dan Rasulnya dicibir dan dinistakan. Memang benar, zaman telah berubah. Ajaran as-sunnah serta ajakan untuk kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin menyebar di seluruh penjuru negeri. Kajian-kajian dari para asatis yang bermanhaj salaf serta berakidah lurus dengan mudah ditemui dan didapati. Gelombang hijrah meninggalkan pemahaman sesat menuju pada pemahaman salaf terjadi secara bergelombang tiada henti. Sebuah kondisi yang membuat para pengikut hawa nafsu merasa gelisah dan gerah. Ajakan serta ajaran warisan dari sang abah yang mengklaim diri sebagai jalan tunggal masuk surga yang mereka agung-agungkan dan wajib dilestarikan ila yaumil qiyamah itu merasa tergugat. Segenap pembesar dan pengikut hawa nafsu yang setia kepada ajaran abah dukun leluhurnya siap membela mati-matian pimpinan dan golongannya. Jamaah, saya nasihat ke semua jamaah ya. Kamu semua jangan meremehkan. Imam itu adalah naungan Allah di bumi. Bapak-bapak di sini ya, yang pengurus daerah, yang pengurus organisasi, yang pengurus pengcap, Rasul sama hadis. Sambung jamaah nggak boleh ditinggal. Kita perlu saksi di hari kiamat. Nanti di hari kiamat itu, ketika Cak Asdis membawa jamaahnya yang jutaan ini kepada Nabi. Jadi besok Haji Sultan Aulia, imam kita, membawa kita semua ke Nabi. Kalau Nabi tanya, apa buktinya kamu mengajarkan ajaran saya? Beliau Haji Sultan Aulia akan membawa gurunya. Nanti gurunya akan bawa gurunya sampai sahabat. Oh iya, kamu berarti menjalankan. Mereka berkata sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 104, yang artinya cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Arungan ular saja mah, jadi diantem pakai lumpang batu juga dulu. Sama guling-guling diduri salak. Iya ya risalah ya, beling ngiles beling, makan belingnya, torongnya apa? Lampu semprongnya, lampu serpihan pecahan. Ya serpihannya itu dimakan, tapi masih baru dulu gitu loh. Beli baru terus dipecah dimakan. Ulama itu, Pak. Ya pengikutnya lah. Babacan itu kan basisnya orang pemainnya. Termasuk saya kan yang kecil kan sudah ikut main gitu. Puasa dhisik biasanya. Mboten, Pak. Nek puasa dulu kalau mau cari ular. Puasa dulu sehari baru besoknya cari ular rame-rame. Oh, ngono. Nggih. Sahabat dari Mas TV, mari kita terus berdakwah, mengingatkan saudara-saudara kita akan sesatnya jalan yang mereka tempuh dan perjuangkan, dan bejatnya pimpinan yang mereka eluk-elukkan. Memang terlalu mahal resiko yang harus kita bayarkan, tetapi kebaikan yang akan kita peroleh jauh lebih mahal nilainya. Untuk itu, jangan pernah mundur walau selangkah dalam menyampaikan al-haq, meski kita akan senantiasa dimusuhi, dicibir, dan dilecehkan oleh para pemuja kebatilan itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak akan datang suatu zaman kepada manusia kecuali pada zaman itu semua orang mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah.
hingga matilah sunnah dan hiduplah bid'ah. Tidak akan ada orang yang berusaha mengamalkan sunnah dan mengingkari bid'ah kecuali orang tersebut diberi kemudahan oleh Allah di dalam menghadapi segala ancaman manusia yang diakibatkan karena perbuatannya yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, serta karena ia berusaha melarang mereka melakukan apa yang sudah dibiasakan oleh mereka. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka Allah akan membalasnya dengan berlipat kebaikan di alam akhirat. Sahabat Khairul Amal TV, tempuhlah jalan dakwah meski itu berat, sebab dakwah adalah sebuah amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang puasa, sholat, iktikaf, dan ada orang lain membantah ahli bid'ah, manakah yang lebih Anda sukai? Beliau menjawab, apabila orang-orang itu sholat, iktikaf, maka hal itu manfaatnya untuk dia sendiri. Tetapi apabila dia membantah ahli bid'ah, maka manfaatnya bagi kaum muslimin, dan inilah yang lebih afdol, lebih utama. Manfaat yang diberikan oleh para pendakwah kebenaran yang membantah kebatilan dan bid'ah itu lebih besar dan lebih luas manfaatnya bagi kaum muslimin di dalam agama mereka. Yang hal tersebut termasuk jihad fi sabilillah. Teruslah berdakwah meski berat, teruslah istiqomah meniti jalan hijrah walau sulit, penuh onak dan duri. Memang terlalu mahal resiko yang harus kita peroleh, sahabatku. Dikucilkan, diabaikan, dimusuhi, dicaci, diancam, dicelakai, namun balasan kebaikan yang akan kita peroleh jauh lebih besar daripada itu. Maka jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan mundur walau selangkah pun. Teruslah maju, berjuang, menegakkan kalimat La ilaha illallah. Kita lahir dengan kalimat itu, kita meniti kehidupan dengan kalimat itu, dan kita harus pula mengakhiri hidup dengan kalimat tersebut. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Khairul Anas TV berikutnya.